Saya punya masalah besar, belum dapat jawaban pasti. Walau sudah istikharah, bagaimana? Ya, lewati masalah besar itu dengan kesabaran. Yakinlah Allah akan menyelesaikan ujiannya kamu gitu. Asalkan kamu tuh berusaha mendekat diri pada Allah gitu. Jangan kita itu mendekat diri pada Allah pas ketika ada perlunya aja gitu ya. Jangan jadi pribadi yang sombong gitu. Meskipun kita datang pada Allah pada saat yang dibutuhkan, itu jauh lebih baik daripada orang yang lagi mengalami kesulitan, lagi mengalami masalah besar, tapi dia tetap tidak datang pada Allah begitu. Jadi kalau kita memiliki masalah besar, yakinlah setelah ujian itu maka akan ada hadiah yang besar yang akan kita dapatkan, akan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Dan yakinlah setiap kesulitan kan akan ada kemudahan gitu. Jadi seperti halnya kita itu nggak akan merasakan kenyang kalau kita itu nggak lapar dulu ya kan. Jadi jadikan masalah besar itu sebuah kenikmatan kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Jadikan masalah besar tersebut jadi kita kayak ada tiket untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Jadi ibadah kita tuh jadi terasa lebih nikmat. Kadang kebahagiaan itu, kenikmatan dalam hidup itu menjadikan kita itu kurang khusyuk dalam berdoa, dalam beribadah, karena kita itu hidupnya tidak ada tekanan seperti itu. Karena kita memang hidup di dunia ini penuh dengan ujian gitu. Cocok nggak kita ini, pantas nggak kita ini masuk ke surganya Allah. Jadi kita tuh diuji. Jadi untuk menyingkapi masalah besar dalam hidup kita itu perlu untuk berhusnuzon sama Allah ya, berprasangka baik sama Allah. Jadi kalau udah berprasangka baik sama Allah, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu. Kalau hamba yang berprasangka baik, setelah kesulitan yang kita alami, kita akan banyak dapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Gitu. Lagi apa bang? Baru selesai ini, pulang dari masjid. Lama nggak lihat kamu nawir kok sekarang, masya Allah, tambah cakep banget. Alhamdulillah kalau seperti itu. Asal nggak tambah burik ya. Kalau tambah burik mah jangan. Belum laku soalnya. Tapi kalau nanti udah laku juga ya jangan tambah burik lah. Kak mau tanya tips untuk melupakan mantan. Sekarang kita masih satu tempat kerja dan kadang jadi event bersama. Ya tergantung kamu lah semuanya. Kalau masih punya mantan yang satu tempat kerja, masih sering ketemu, ya tergantung kamu. Kan kamu yang memiliki ya hati ya. Kalau hatimu udah tertutup untuk mengerjakan kemaksiatan kayak mendekat, perbuatan zina, pacaran seperti itu, maka semua keputusan ada di kamu gitu. Semua tindakan ada di kamu. Kamu mau melanjutkan perbuatan maksiat, atau kamu benar-benar bertaubat ya dari hati yang terdalam, benar-benar taubat yang sungguh-sungguh gitu. Jadi semua itu tergantung kamu. Pas tahun depan nikah live ya. Iya. Sama bang, kalau ada yang tanya kapan nikah, jawabnya selalu tahun depan. Iya, ya gitu aja jawabnya. Lucu nanti live-nya ditemani istri. Nggak bisa konsen nanti ya. Bagi tips dong membersihkan hati dari hal-hal yang kotor. Please jawab. Ya kita kan ada ini, istighfar, ya kan, berwudu. Rasakan tuh ya, dari tiap tetesan wudu yang jatuh dari tubuh kita, nah di situ dosa-dosa kita luntur ya, berguguran seperti itu. Dan kalau kamu mandi misalnya, kalau kamu udah bertobat, kalau kamu mandi, rasakan tuh air yang dari sekujur tubuh kamu itu membersihkan dosa-dosanya kita. Asal kita tuh bertaubat, mohon ampun ya, tidak mengulangi perbuatan itu lagi dengan sungguh-sungguh gitu. Dan kita rasakanlah kalau kita mandi itu kayak kita membersihkan dosa-dosanya kita kayak gitu.
Dan rasakan juga ketika kita berwudu, dari tetesan air wudu yang mengenai tubuh kita, itu dosa-dosa kita diampuni. Dan yakinlah Allah kan maha pengampun. Seperti itu. Kenapakah aku suka ragu setiap jatuh cinta? Mungkin jatuh cintanya kamu masih bingung mau dibawa kemana perasaan itu. Karena kita fitrahnya memang jatuh cinta, gampang kayak menyukai seseorang. Tapi kalau nggak tahu mau dibawa kemana perasaan suka itu, maka kita ragu ya. Karena nggak ada solusi terbaik dalam dua insan yang saling mencintai selain menikah. Seperti itu. Jadi kalau kamu ragu, kalau nggak tahu mau dibawa kemana hubungan itu atau perasaan jatuh cintanya kamu, maka tinggalkanlah perasaan jatuh cinta tersebut. Tapi kalau kamu yakin dengan perasaan kamu untuk menuju ke jenjang yang halal, maka perjuangkan, melangkah dengan penuh keyakinan, memohon izin sama Allah, meminta izin sama Allah, meminta ridhonya Allah agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan dapat memasuki surganya Allah ya. Karena pernikahan itu seperti jalan tol menuju surganya Allah. Mari kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu. Mau dibimbing Kak Munawir. Ini kan saya bimbing semuanya gitu, dengan kita sharing-sharing. Kayak serak gitu ya, iya. Ya Allah, aku pengen nikah sama dia, amin. Sama siapa? Kok ketiknya di sini sih? Berdoa bukan di sini. Di setelah sholatnya kamu ya berdoanya ya. Biasanya kan di atas jam 9 baru mulai live. Iya. Doaku semoga suamiku kayak kamu. Semoga dapat yang lebih baik lagi daripada aku gitu ya. Karena aku juga masih berusaha memantaskan diri gitu, dengan pribadi yang berusaha untuk jadi lebih sabar, lebih tidak mengutamakan ego, tidak mengutamakan keinginan aku, tapi ya intinya berusaha memperbaiki diri teruslah agar kita dipantaskan dengan jodoh kita yang telah Allah tetapkan gitu. Oke teman-teman, mungkin di daerah teman-teman lagi pada ini ya, udah mulai sholat isya. Mungkin sebentar lagi saya udahan ini, nanti kita lanjut lagi. Makin glowing aja abang ini. Ya dong, kan aku minumnya glutathione. Bang, gimana tips biar sholatnya nggak bolong mulu? Takut dengan balasannya ya. Kalau kita takut dengan balasan apabila kita meninggalkan sholat, maka kita nggak akan bolong gitu. Karena kita melalaikan perintah sholat itu karena kita tuh anggap enteng gitu ya. Kita nggak tahu gitu balasan dari sholatnya kita itu, kita telantarkan, kita tinggalkan. Kita nggak tahu balasannya. Jadi kita anggap remeh. Kita anggap padahal dosa terbesar di muka bumi ini ya, di dunia ini, dosa terbesar di dunia ini tuh bukan zina, bukan riba, bukan segala macam dosa. Itu yang paling berat tuh tahu nggak apa? Dosa yang paling berat itu adalah meninggalkan sholat. Jadi membunuh lewat itu. Lebih besar dosanya itu meninggalkan sholat. Kita itu nggak sholat, kita itu kafir. Yang membedakan kita dengan kafir adalah kita itu sholat ya. Jadi kalau kita nggak sholat, apa bedanya kita sama kafir? Seperti itu. Nggak bisa kita masuk ke dalam surganya Allah kalau kita nggak sholat. Sedangkan sholat aja kita belum tentu masuk surganya Allah. Apalagi kita nggak sholat, udah pasti nggak masuk surganya Allah. Tapi yakinlah kita itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Agar kita itu semangat ya, berjuang mengumpulkan amal ibadah kita untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah. Ya gitu teman-teman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah grup yang kakak izinin, alhamdulillah rame Kak, dan suka sama konten dakwah kakak. Alhamdulillah banyak yang sangat ngefans sama kakak, jangan ngefans sama aku. Dan banyak yang sampai ngehalu tentang kakak. Aku bukan ingin kayak dipuja akunya gitu, tapi
Aku pengen kalian itu dengan perantara aku jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih giat lagi beribadah. Kita sharing-sharing ilmu agama. Bukan aku minta aku tuh dipuja gitu, kayak di ngefans gitu, kayak ngehaluin aku. Itu berarti aku gagal ya dalam menyampaikan hal-hal baik ini gitu. Karena kalau seperti itu ya hanya memancing syahwatnya kita ya. Jadi kembali lagi, luruskan niat. Apa niatnya dalam belajar ilmu agama? Jangan sampai dalam belajar ilmu agama tapi kita malah ditunggangin sama setan dengan nafsu ya, nafsu syahwat. Jadi kembali luruskan niat dalam belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama itu untuk memasuki surganya Allah, karena memasuki surganya Allah itu perlu dengan ilmu ya. Sebagaimana ilmu itu adalah cahaya. Ketika kita ingin keluar dalam kegelapan ya, keluar dari kegelapan, kita itu butuh cahaya untuk penerang jalannya kita menuju keluar dari kegelapan. Gitu juga ilmu adalah sebagai cahaya. Maka kenapa dikatakan majelis taklim itu adalah taman-taman surga? Karena surga hanya dapat dimasuki dengan ilmu. Jadi luruskan kembali niat kita dalam mencari ilmu gitu. Bukan untuk menghalu-haluin pematerinya, bukan untuk muji-muji manusia. Jangan sampai Allah murka dengan niat-niatnya kita yang masih salah. Oke? Bang, kenapa semakin kita dekat sama Allah semakin besar ujiannya? Iya dong. Kamu kalau ujian kelas 1 SD sama ujian kelas 6 SD mau ke SMP, maka berbeda kan tingkat kesulitannya. Begitu juga kita mau menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, derajat surganya, maka kita diberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi jangan berpikir kok makin mendekati Allah kok makin begini banget ya. Itu namanya udah berprasangka buruk sama Allah ya. Padahal Allah ingin yang kebaikan untuk kita, ingin kita masuk ke surganya Allah dengan derajat yang tinggi gitu. Allah ingin dosa-dosa yang telah kita lakukan itu tergugurkan semuanya dari ujian-ujian yang kita hadapi. Maka hadapilah semua ujian-ujian itu dengan sabar. Karena sabar itu adalah pahalanya itu, pahala sabar itu adalah kok jadi blank saya. Pahala sabar itu sangat besar ya, tidak terhingga gitu. Bi ghairi hisab, tidak terhingga di sisi Allah. Jadi kalau dikatakan nggak terhingga berarti pahala sabar itu besar banget. Jadi laluilah ujian-ujian yang kita hadapi dengan sabar, dan tetap sholat, terus berprasangka baik dengan Allah. Sabar dan sholat, sabar dan sholat. Nggak bisa kita melalui hidup ini tanpa kesabaran. Oke teman-teman, segitu aja live-nya kali ini. Nanti kalau bisa nanti saya lanjut lagi, karena daerah teman-teman mungkin lagi pada sholat isya ya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.